Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ketuh? Mudahan beliasan beh, yang artinya apa kabar kalian? Mudahan sehat selalu ya, amin. Kembali lagi dengan saya Kang Irfan. Kali ini kita akan melanjutkan review film yang berjudul Jaws 2. Yang satunya mana bang? Tenang, kalian bisa cek aja di deskripsi ya. Oke, tanpa berlama-lama dan kalian belum juga bikin kopi. Aduh. Oke, saya tunggu. Udah? Ayo kita gaskan. Ngopi lah atau senak. Cerita akan diawali memperlihatkan sekelompok penyelam yang entah ngapain, namun di tengah keasikan yang hakiki melihat ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa indahnya, muncullah seekor hiu yang mengintai pergerakan mereka, dan ini menjadi penyerangan hiu besar setelah di Jaws pertama. Scene pun berpindah kepada perkumpulan pejabat yang mengadakan pesta setelah keberhasilan mereka mengumpulkan pundi-pundi rupiah berkat lancarnya bisnis tempat wisata yang dianggap sangat aman oleh penyerangan predator hiu. Setelah pesta usai, di pagi harinya nampak begitu banyak wisatawan yang berlibur di pantai ini. Ada anak muda, orang tua, serta dipenuhi oleh bocil FF dan Mobile Legends yang sangat bahagia bercengkrama dan bersosialisasi tanpa ada jarak di antara kita. Aye. Lalu sekelompok anak muda pun berangkat berlayar, termasuk di dalamnya ada Mike, putra sulung dari Brody yang sudah besar, serta beberapa temannya yang sudah tumbuh sesadangan B. Berangkatlah tuh mereka ya kan untuk bermain layar-layaran diterpa angin sehingga membuat si akangnya terlempar ke atas ke bawah, dan itu sungguh sangat menyenangkan. What's that? Oh, diver's camera. Tom Andrews brought it up from under the abandoned cruiser. Oh, the abandoned. Di tengah keseruan permainan ala anak muda ini, di saat itulah seperti ada pergerakan hiu yang sedang mengintai mereka. 3 jam kemudian, scene pun berpindah kepada 2 orang cewek yang sedang bermain ski air. Di sana hiu kembali mencari target selanjutnya. Karena percobaan pertama pasti tidak membuahkan hasil yang baik, kejar-kejaran pun terjadi. Iya, si cewek ini diterkam sangat cepat sehingga temannya yang bawa kapal tuh berbalik untuk melihat keadaan. Namun yang ditemukan hanya sebuah papan ski tergolek hanyut tanpa pemiliknya. Lalu Terry! si nenek yang melihat kejadian ini langsung melaporkan kepada Pak Pol Brody. Brody pun langsung mengumpulkan serangkaian bukti dari beberapa narasumber. Beliau pun sangat khawatir kalau kejadian beberapa tahun lalu terulang kembali. Susah amat. Kini hati Brody pun kembali bergejolak karena teramat berbahaya kalau ini memang serangan hiu. Pengunjung pun menjadi ancaman, sehingga beliau secepatnya mencari jawaban dari beberapa bukti yang mungkin belum terpuaskan dan mengutus anak buahannya tetap stay di lapangan untuk melihat keadaan. Lalu ya, setelah mendapatkan kabar dari temannya di lautan, Brody pun juga menemukan temuan ikan paus yang terdampar di pantai. Dan ini membuat keyakinan Brody hampir 80% hiu telah berkeliaran di dekat pantai. Ketika beliau hendak pulang ke rumah untuk makan siang, di tengah jalan beliau menemukan bongkahan kapal yang tidak jauh dari tepian pantai. Langsunglah dicek ya kan.
Esok harinya di pantai pun dilakukan pemantauan sangat intens dan pastinya Brody lah yang mengamatinya. Namun ketika melihat ada seekor pergerakan, Brody pun langsung menyuruh pengunjung untuk menjauhi pantai dan langsung menembakkan beberapa peluru ke makhluk ini. Akan tetapi itu bukanlah hiu melainkan seekor paus. Semua pengunjung pun menatap sinis kepada Brody yang menyebabkan kegaduhan, dan di esok harinya Brody melakukan pembelaan kepada para wali kota bahwa penelitian ini benar-benar valid apa adanya. Bukti yang beliau bawa adalah hasil foto dari kamera yang ditemukan di dasar laut oleh penyelam lain, dan foto tersebut benar-benar hiu besar, kata Brody. Look at this. Fogarty just developed it. It came out of that camera from the missing duck. Tapi karena pemerintah hanya memikirkan cuan dan takut akan kehilangan pengunjung dari berita ini, alhasil foto tersebut hanya dianggap rumput laut yang tebal. Namun Brody yang yakin dengan pendapatnya mendesak para pejabat ini untuk memikirkan perkataannya mengenai hiu. Akan tetapi bukannya mereka percaya dan segera menutup pantai, malahan Brody dipecat dari pekerjaannya karena telah menghalangi bisnis negara dengan rakyatnya. This is gonna look better on you than Di pagi hari pun tiba. Nampak Mike dan adiknya bersiap pergi ke pantai untuk berlayar dan mengindahkan larangan ayahnya, yang pastinya pantai pun dipenuhi para kapal yang berlayar termasuk Mike serta teman-teman SMA-nya. Meantime, we're gonna have to think of something. Hey, I can get a carpet for you. Or we can do something. Ya, nampak hiu ini sedang menunjukkan eksistensinya. Lalu setelah serangan hiu ini, Brody pun tiba di dermaga pantai dan segera capcus untuk menyusul para putranya yang dalam bahaya, ditemani rekan kerja yang sudah menggantikan Brody jadi kepala kepolisian. Harbor Patrol, over. This is Harbor. Yeah, listen. Di tengah perjalanan Brody mencari anaknya, mereka pun menemukan kapal layar dua pemuda yang diserang hiu tersebut. Dan di dalamnya masih ada gadis cantik ini yang sangat ketakutan hingga tangannya gemeteran. Scene pun berpindah kepada sekumpulan anak muda yang bangor ini. Di sana ternyata terjadi kekacauan yang sungguh hebat, di mana hiu secara beringas menghancurkan beberapa kapal mereka. Akibat benturan kapal serta serangan hiu, Mike pun pingsan dan hiu pun kini tengah mendekatinya. Akan tetapi sahabat yang tidak pernah meninggalkan di kala senang dan kesusahan pun akhirnya bisa menyelamatkan Mike dari almarhumnya. That's it. Kini mereka semua pun terkurung oleh keadaan dan tidak bisa kemana-mana karena PPKM selalu diperpanjang lah. Kok ke situ, tapi bantuan selalu datang dikala dibutuhkan. Ya, heli ini pun berusaha menyelamatkan mereka, namun ya, lagi dan lagi seakan hiu ini enggan untuk membebaskan mereka semua dari keterpurukan berdiam diri di laut aja, yang pastinya bukan di rumah aja. Kembali ke Brody, di tengah pencarian anaknya, akhirnya dia menemukan Mike serta beberapa temannya. Mike pun langsung memberitahukan bahwa adiknya Sen tengah berada ke arah timur menuju buritan kapal Pulau Berbatu. Brody pun langsung tancap gas dan singkat waktu bertemulah dengan mereka. Beliau pun langsung melemparkan tali untuk bisa dekat bersama mereka. Namun All right, hold it steady.
Ya, hiu itu datang menyebabkan Brody terkejut dan langsung menyalakan kapal yang pada akhirnya harapan itu sirna. Tapi Brody yang kita kenal gagah dan berjiwa humble tak akan takluk oleh keadaan yang selalu menghinggapinya. Beliau selalu bangkit dan menumbuhkan mental untuk bisa berpikir di tengah sulitnya keadaan yang melanda. Mereka pun mencoba cara kedua, lalu It's stuck! ya, kembali lagi hiu ini memporak-porandakan kecemasan dan ketakutan mereka sehingga cara yang kedua kembali gagal. Dan pada akhirnya berkat kesabaran dan tawakal Brody pun mendapatkan ide yang luar biasa di mana kabel yang dialiri listrik berkekuatan tinggi akan menjadi salah satu senjata ampuhnya. Beliau pun menghantamkan dayung ke kabel besar yang dialiri listrik ini agar menimbulkan suara dan mengalihkan perhatian hiu untuk mendekatinya. Lalu That's it! Atta boy! Help! Open wide! See ya! ya, hiu pun jadi ikan bakar, kita pun siap menyantap. Tamat. Oke teman-teman, pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah tetaplah bersabar. Jangan lupa subscribe, like, serta komennya biar nggak ketinggalan film menarik lainnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.